Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, di tengah wabah pandemik COVID-19 saat ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih-Nya, Tuhan masih mengizinkan kita untuk membangun ibadah, meskipun sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan kepada seluruh warga Jemaat GKJW Situbondo dan juga para pemirsa yang saat ini bergabung dalam ibadah online saat ini. Ibadah pagi ini Kamis 21 Mei 2020 bertepatan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan yang kedua. Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita memasuki panggilan ibadah saat teduh bagi setiap kita semua. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Ibu, bapak, saudaraku, dan juga para pemirsa yang pada saat ini mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan bersukacita kepadanya karena rahmat dan hikmat Tuhan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita sampai saat ini. Ibu, bapak, dan saudaraku, adapun tema ibadah yang mendasari rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini terambil di dalam firman-Nya, Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Demikianlah kesaksian akan firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita bersama-sama diajak untuk menghayati dan menggumulkan akan tema yang telah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung, yaitu menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita respon tema ibadah ini dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang pertama, Ku suka menuturkan.
Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk senantiasa membangun persekutuan kita di hadapan Tuhan. Bahkan sampai hari ini, berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saudaraku, di hari ini, di dalam momentum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga diajak kembali untuk mengoreksi setiap diri pribadi kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat selama seluruh rangkaian kehidupan kita. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menjamin kehidupan, keselamatan kekal yang abadi. Tuhan yang memberikan janji, kekuatan, penghiburan, penyerta di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan, bila sampai hari ini, sampai detik ini, kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata berlangsung dalam hidup kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan baik. Kami sadari ya Tuhan, suka dan duka silih berganti kami lewati, kami lalui dalam kehidupan ini. Dan kami percaya semua ada campur tangan Tuhan di dalam kami menitih rangkaian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, semua berjalan dengan baik sampai saat ini. Kami percaya Tuhan ada melindungi dan menyertai kami semua. Bapa Sang Surgawi, izinkan saat ini kami menyerahkan diri kami, menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mencoba untuk mengoreksi kembali setiap tingkah laku, angan-angan dan tutur kata kami yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Tentu ya Tuhan, sadar maupun tidak sadar, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, yang kami lakukan di dalam rangkaian hidup ini. Maka di saat ini kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, mengampuni dan memaafkan segala pelanggaran, kesalahan, dosa dan kekeliruan yang selama ini kami lakukan di hadapan Tuhan maupun sama kami. Kami mohon ya Tuhan, benarkanlah jalan kami, luruskanlah perbuatan kami, sehingga hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir, menjamah setiap kami semua, memampukan kami untuk hidup seturut, sesuai, segambar dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Inilah ya Bapa seluruh rangkaian penyesalan kami dan sekaligus permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Semuanya kami letakkan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kesehatan kami, Engkau masih memberkati kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini, di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Bukalah pintu hati kami Tuhan, kiranya firman ini nanti benar-benar masuk di dalam hati kami yang paling dalam. Juga berkati Bapak Pendeta Sandi Adi Wijaya yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun, kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi Bapak Pendeta ini, sehingga di dalam menyampaikan firman benar-benar mendapat Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabar panjenengan semua? Baik-baik saja? Sehat?
Ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur bahwa kita bisa melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, meskipun masih dan tetap kita melaksanakan peribadahan di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama membangun persekutuan di gedung gereja. Namun kita percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu bersekutu, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dan Tuhan melihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Iya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus atau Tuhan Yesus Kristus ke surga ini adalah salah satu momen atau perayaan gerejawi di dalam satu tahun liturgi gereja. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita hayati lebih dalam lagi, kalau kita perhatikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, kalau kita lihat tidak semarak atau tidak seheboh misalnya Natal, kelahiran Tuhan Yesus, atau Paskah. Tapi yang jelas memang Natal yang selalu menjadi momen-momen yang luar biasa. Namun kenaikan Kristus, Tuhan Yesus Kristus ke surga seringkali diabaikan. Apa karena pelayanannya dilakukan di luar hari Minggu ya? Atau ada yang lain? Atau mungkin enggak begitu penting kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Yang penting adalah Natal dan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Iya, saudara-saudaraku yang dikasihi dimanapun panjenengan berada, perlu diketahui bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi saya, bagi iman saya adalah bagian yang sangat penting juga, mempengaruhi pola hidup, pola iman bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Ada apa? Iya, karena di sanalah bahwa kita memperoleh jaminan kehidupan. Kita diangkat menjadi putra, pewaris kerajaan surgawi. Karena Tuhan naik ke surga, itu adalah bagian yang sangat luar biasa. Harusnya kita merayakan dengan luar biasa bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Pewaris kerajaan surga. Ingat bahwa Tuhan Yesus berkata, aku harus pulang ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kepadamu dan mengajak engkau pergi bersama-sama aku di rumah Bapakku. Bukankah ini menandakan bagi kita adalah pewaris? Harusnya kita bersuka cita dan sangat senang sekali. Kita bukan siapa-siapa, kita manusia yang jatuh dalam dosa, kita manusia yang paling rendah, kita ini adalah debu tanah yang tidak ada artinya, tetapi menjadi pewaris Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Bukanlah itu sesuatu yang membahagiakan dan penuh dengan sukacita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Monggo. Bukan sekedar hanya membangun persekutuan di hari Kamis ini untuk bersama-sama menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tetapi bagaimana kita mengekspresikan hati kita karena kita bersuka cita, kita menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris kerajaan surga.
Sungguh kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara dalam bacaan kita pada saat ini, bagaimana kita menjadi pewaris kerajaan surga ini, bahwa dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6-14 menceritakan tentang proses kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam peristiwa ini, mari kita bersama-sama mencoba merenungkan, mencoba menghayati akan kehendak Tuhan. Kalau saya perhatikan dalam bacaan kita saat ini, ada beberapa hal yang kita bisa renungkan bagaimana kita menjadi pewaris kerajaan surga dan sekaligus menjadi bagian dari rekan kerja Allah sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah janji kepada kita semua. Cobi panjenengan bisa perhatikan di ayatnya yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu janji kekuatan, janji perlengkapan, janji perlindungan, dan sekaligus peneguhan iman dan peneguhan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan, yaitu dengan hadirnya Roh Kudus nantinya. Bapak Ibu dan Saudaraku, ini adalah untuk melegalisasi kita bahwa penyertaan Tuhan, meskipun Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak mau umatnya berada di dunia ini sendiri. Dia menjanjikan kuasa yang sama seperti hadirnya Sang Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan para murid serta hidup panjenengan dan saya. Ini adalah proses, ini adalah karya yang melengkapi hidup Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah hidup. Tentu ini membuat kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut untuk menyaksikan, untuk menyampaikan, menceritakan karya-karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bersama orang-orang banyak. Kita tidak perlu menutup diri, kita tidak perlu menyembunyikan diri kita. Kalau diri kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tampilkanlah sikap kita, tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan kita. Melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita kepada sesama, bahkan seluruh ciptaan yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena panjenengan dan saya itu telah diperlengkapi dengan baik, maka jangan sia-siakan perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan ini kepada kita. Mari kita wujud nyatakan, mari kita lakukan, mari kita bangun kesaksian-kesaksian kita dengan baik. Saya ingat salah satu rekan pendeta pada waktu saya akan ditakbiskan menjadi pendeta. Kalau tidak salah itu pada malam hari, ketika kami sedang diuji akhir di depan sekian banyak pendeta peserta persidangan Majelis Agung pada saat itu di Jombang. Saya lupa nama pendetanya, tapi beliau berkata kepada saya, "Mas,
menjadi pelayan, menjadi saksi Tuhan itu tidak perlu takut. Sampean harus melakukan dengan baik, karena Tuhan telah berkorban untuk sampean, karena Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan untuk sampean. Bahkan di dalam bersaksi pun beliau berkata, tidak perlu orang yang pandai, atau tidak perlu, atau tidak juga kepada orang yang bodoh, juga tidak kepada orang yang kaya atau miskin, tetapi kepada orang-orang yang diperlengkapi Tuhan, bersedia melakukan kehendaknya. Kita sudah diperlengkapi Bapak Ibu dan Saudara. Panjenengan dan saya sudah dijamin hidupnya selamat ketika panjenengan dan saya percaya secara total hidup ini kepada Tuhan. Maka mari kita wujudkan pelayanan kita, wujudkan kesaksian kita dengan baik. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul sendiri melihat dan menatap ke langit. Dan di sana ada dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan, dan berkata kepada mereka, kenapa kamu melihat Yesus saja? Yesus akan datang dengan cara yang sama ketika ia naik ke surga. Bapak Ibu dan Saudaraku, ini mau melambangkan, mau mewujudkan bahwa kita menjadi pengikut, kita menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh diam, tidak boleh hanya mandek di sini saja, tetapi berani untuk meninggalkan kenyamanan kita, untuk mau bersaksi, menjadi rekan kerja Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus keluar dari zona nyaman ini Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin ada pemikiran, sudahlah Pak, begini saja sudah cukup. Sudahlah Pak, gereja begini saja sudah, tidak perlu neko-neko. Sudahlah Pak, ngopeni warga jemaatnya saja, nggak perlu ngopeni yang lain. Kita kadang-kadang kejebak di dalam pemikiran, kita puaskan pribadi kita puaskan komunitas kita puaskan jemaat kita, tanpa kita memikirkan hal yang di luar kita. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita keluar untuk mewartakan kabar sukacita. Namun ada catatannya Bapak Ibu dan Saudara. Kita meninggalkan zona nyaman kita untuk melayani Tuhan, bukan mencari kepentingan untuk diri kita atau kelompok kita. Tidak. Tetapi keluar dari zona nyaman ini adalah kita melakukan karya-karya Tuhan dengan seturut kehendak dan perintah Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Itu tentu saja. Jadi tidak sembarangan kita keluar dari zona nyaman kita, tidak asal keluar saja, tidak, tetapi juga seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa jangan hanya diam melihat ke langit saja, tetapi mari lakukan, keluar dari zona nyaman, lakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dan firman Tuhan ke siapapun orang di sekitar kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka sudah pulang dan mereka kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan para murid?
mereka berkumpul dan berdoa. Doa, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah nafas kehidupan kita bagi setiap orang yang beriman. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, kalau pada zaman Tuhan Yesus hadir, ada di tengah-tengah dunia yang diikuti oleh para murid, memang murid dan Tuhan Yesus langsung melakukan pembicaraan secara langsung. Tetapi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, telah kembali ke tahtanya, mempersiapkan tempat bagi kita. Tentu jalan komunikasi kita adalah melalui doa. Dan doa itu menjadi sumber kekuatan, energi bagi setiap kita, umat yang percaya. Sehingga jangan main-main Bapak Ibu dengan doa. Ya, kita sering kali berdoa ya apa ada kadarnya, hanya sebagai rutinitas dan lain sebagainya. Tidak. Hari ini kita rubah. Doa ini adalah sebagai nafas kehidupan iman kita. Karena di dalam kita berdoa, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa-doa orang benar. Sehingga mari Bapak, Ibu, Saudara, 3 hal ini kita lakukan dan kita hidupi. Bahwa kita telah diberi jaminan legalisasi di dalam kita melayani Tuhan. Dan perlengkapan-perlengkapan yang mampu mendidik, mengajar kita untuk bisa kita menjadi saksinya. Dan kita harus bisa keluar dari zona aman. Dan kekuatan kita adalah doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, umumnya pada momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita memasuki atau mengawali juga masa atau bulan kesaksian dan pelayanan atau disingkat KESPEL untuk Gereja Kristen Jayawetan. Namun keberadaan kita saat ini karena ada dampak pandemi COVID-19 yang menjadi kita tidak bisa dengan seenaknya, tidak bisa dengan leluasa berkunjung satu rumah ke rumah yang lain. Karena kita juga bersama-sama ikut berperan serta untuk menanggulangi dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Maka dari itu momen bulan kesaksian dan pelayanan untuk Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Situbondo tidak dilaksanakan. Pelaksanaannya akan diundur di masa-masa nanti ketika kondisi sudah kondusif. Namun hakikat bulan kesaksian dan pelayanan itu tetap ada. Tetap akan kita hidupi selama 1 bulan ke depan. Kami menghimbau seluruh warga, seluruh masyarakat, bahkan saudara-saudaraku di mana panjenengan berada, di masa bulan kesaksian dan pelayanan ini, panjenengan monggo bersama-sama melaksanakan gerakan berkunjung telepon kasih kepada saudara-saudara kita atau WhatsApp kasih, menanyakan dan bercerita kabar kepada saudara-saudara kita. Cara ini mungkin bisa mengobati dan bisa mengalihkan sejenak untuk kita bisa tetap melaksanakan hakikat dari
bulan kesaksian dan pelayanan. Dan sebagai bulan kesaksian dan pelayanan ini juga kita diajak bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tidak hanya menceritakan kabar kebaikan, tapi juga kita menunjukkan aksi sosial kepada sesama kita. Monggo kami memberi kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita bersama-sama membangun kebersamaan. Kita bersaksi melalui cara-cara yang luar biasa. Panjenengan pasti diberi perlengkapannya. Dan nanti itu akan menjadi dampak yang luar biasa bagi kita semua. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap di dalam sukacita Tuhan. Mari kita hayati kenaikan Tuhan Yesus ini dengan hati yang luar biasa, dengan semangat yang terus berjuang untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia zaman now. Kita tetap bersandar kepadanya. Jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan menyertai kita di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat berjuang, selamat membangun kesaksian Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat ini kita akan ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bila saat ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan, peribadahan dengan Tuhan dan dengan setiap pribadi saudara-saudara kami yang lain, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh bersama-sama merasakan sapaan dan sentuhan-Mu. Sungguh luar biasa, bahwa kami yakini Tuhan senantiasa terus memelihara hidup kami dengan baik dan setia. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam peribadahan kali ini kami boleh bersama-sama disapa dan disentuh melalui pelayanan firman yang boleh kami dengarkan. Tentu ya Tuhan, kenaikan Engkau untuk ke surga tentu saja menjadi momen yang membahagiakan, menyenangkan,
bagi kami semua umat-Mu yang percaya. Karena momen ini ya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memberikan jaminan kehidupan, memberikan penyertaan, bahkan melegalkan hidup kami di dalam kami terus melayani Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengarkan ini, pernyataan-pernyataan dan penguatan-penguatan yang Tuhan berikan, senantiasa boleh menjadi pedoman hidup kami, pemandu jalan kami di dalam kami melangkah di setiap hari kami masing-masing. Bapa Sang Surgawi, kami berharap Roh Kudus-Mu menyertai kami, menolong, membantu kami, sehingga hidup kami senantiasa mewartakan kabar kebenaran dan kesukacitaan dari-Mu saja, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik. Izinkan kami saat ini ya Tuhan juga membawa harapan dan syafaat, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri, di mana bangsa yang negeri ini menjadi tempat kediaman, rumah bagi setiap kami hidup dan tinggal. Berkati ya Tuhan bangsa dan negeri kami, lingkupilah dengan rahmat dan hikmat Tuhan, sehingga negeri kami ini boleh senantiasa menjadi tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan para pemimpin negeri kami, yang senantiasa mereka berjuang memajukan bangsa dan negeri kami ini. Kiranya Tuhan juga memberikan rahmat dan hikmat-Mu, kemampuan dan kekuatan yang baik kepada mereka masing-masing. Jauhkanlah roh jahat, roh perusak, sehingga kesatuan negara kami ini tetap terjaga melalui program kegiatan yang dibangun dan dibentuk. Izinkan kami juga menyerahkan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa hidup di negeri ini, mampukan kami bekerja sama, bahu-membahu, mendorong, bersinergi dengan para pemimpin negeri ini untuk memajukan bangsa dan negeri kami untuk semakin baik. Terkhususnya ya Tuhan, kami tak jemu-jemunya berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini terkait penanggulangan bencana non alam, pandemi COVID-19 yang begitu menggemparkan dan membuat beberapa bahkan pribadi mengalami dampak langsung. Kami mohon ya Tuhan, setiap tangan dan karya Tuhan boleh mengangkat virus COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari negeri bahkan dunia ini. Kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan pribadi-pribadi ya Tuhan di dalam karya tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja, dimanapun gereja berada, yang pada saat ini juga membangun peribadahan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mampukan gereja menjadi rekan kerja Tuhan, mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran di dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kegiatannya, bahkan program-program yang dilakukan setiap gereja. Terkhususnya untuk Gereja Kristen Jayawetan, dari tingkat majelis agung, majelis daerah, mampukan ya Tuhan Gereja Kristen Jayawetan menjadi rekan kerja Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya dan kemuliaan Tuhan di bumi Jawa Timur ini. Berkati para pemimpin gerejawi kami Tuhan,
Di dalam mereka menjalankan pelayanannya, tugasnya, mampukan Tuhan di dalam karya kasih dan penyelamatanmu. Berkati mereka, sertai mereka. Kami juga menyerahkan majelis jemaatmu, Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo. Mampukan kami para pelayan-pelayan jemaatmu ini Tuhan, di dalam terus berkarya, di dalam terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Mampukan kami semua Tuhan melayani Tuhan dengan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, memberkati kami dan menguatkan kami semua. Kami serahkan program kegiatan kami serahkan pelayanan kami, kegiatan-kegiatan kami ke depan di dalam tangan dan penyertaan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaatmu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hari ini mendambakan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Baik yang sakit, baik keluarga yang mendambakan keharmonisan, baik pribadi yang mendambakan pasangan hidup, baik anak-anak kami atau setiap keluarga yang bekerja, belajar, dimanapun mereka berada, para diyuswa, para janda, duda, yatim piatu, para ibu-ibu yang hamil, juga setiap pribadi yang pada saat ini berbahagia. Mari ya Tuhan, campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi. Terlebih ajarlah kami, tolong kami untuk semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Hingga kami senantiasa terus percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan melingkupi hidup kami. Inilah ya Tuhan setiap doa dan harapan kami. Semuanya kami letakkan dan kami serahkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun mekanisme persembahan adalah dengan mengumpulkan persembahan ke dalam amplop, dan selanjutnya bisa diserahkan kepada majelis yang terdekat atau kepada bendahara jemaat, dan juga bisa kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya di gereja. Bagi warga jemaat dan juga para pemirsa yang ada di luar kota Situbondo, bisa menyerahkan persembahan melalui rekening yang ada di layar. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450. Bait yang pertama dan yang kedua. Dalam Kristus tergambar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini ya Bapa, anak-anak-Mu menghadap dan menghampiri tahta-Mu yang kudus kembali. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, anugerah, cinta kasih, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari pribadi lepas pribadi. Bapa yang di dalam surga, saat ini kami juga mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat yang sudah Bapa berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan menerima, menyucikan dan menguduskannya ya Bapa, sehingga persembahan ini layak ada di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana bagi pelayanan kegiatan di Jemaat GKJW Situbondo. Berkati kami semuanya Tuhan di dalam setiap usaha, kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas menata dan mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberikan berkat kepada keluarganya, berilah roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga semuanya hanya demi kemuliaan-Mu dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami juga akan undur dari ibadah ini ya Bapa. Kiranya Bapa senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa yang hanya kami alaskan di dalam menyebut nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita kembali ke setiap pekerjaan dan aktivitas kita dengan penuh kesetiaan dan sungguh-sungguh, dan juga kesukacitaan di dalam kita melakukan seluruh rangkaian kehidupan kita hari lepas hari. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mampukanlah panjenengan kita semua untuk mampu menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Kita akhiri dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama, jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah baru kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kepada